Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok B1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Neuroanatomy Aspect of Bell's Palsy. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk menampilkan daftar nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Nagome Sri Kelasi Anjani Safitri dengan NIM 250-251-1010. Saya akan memaparkan latar belakang dari kajian terkait Bell's Palsy, salah satu gangguan pada sistem saraf yang cukup sering ditemui dalam praktik klinis. Salah satu komponen utama yang menentukan kualitas hidup manusia adalah kesehatan. Ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, baik ringan maupun berat, maka fungsi tubuh dan produktivitasnya akan menurun. Namun, ada salah satu aspek kesehatan yang sering kali kurang diperhatikan, yaitu kesehatan pada sistem saraf. Padahal, sistem saraf memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, mulai itu dari gerakan motorik, penerimaan rangsangan sensorik, hingga mendukung aktivitas sehari-hari kita. Gangguan pada sistem saraf dapat menyebabkan penurunan fungsi tubuh, gangguan koordinasi, bahkan mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Salah satu contoh gangguan neurologis yang sering kali muncul adalah Bell's Palsy. Saya, Nikade Putri Kisyartayanti dengan NIM 25025111020. Bell's Palsy adalah kelumpuhan saraf wajah perifer yang paling sering dijumpai di klinik, di mana bersifat akut, idiopatik, dan biasanya mengenai satu sisi wajah, sehingga otot-otot ekspresi wajah mendadak menjadi lemah. Istilah idiopatik berarti penyebab pastinya belum diketahui, namun diduga terkait peradangan, pembengkakan, atau reaktivasi virus laten seperti herpes simplex virus tipe 1. Akibatnya saraf wajah tertekan dan menimbulkan kelemahan mendadak pada satu sisi wajah. Selain gangguan motorik, Bell's Palsy juga berdampak pada penampilan dan kepercayaan diri pasien, sehingga penanganannya perlu mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Ada perumusan masalah. Yang pertama, apa itu Bell's Palsy dan bagaimana epidemiologinya? Yang kedua, bagaimana anatomi nerve 7 berperan dalam Bell's Palsy? Yang ketiga, bagaimana patofisiologi Bell's Palsy menurut anatomi saraf? Dan yang keempat, apa gejala klinis Bell's Palsy dan kaitannya dengan kerusakan nerve 7? Lanjut ke tujuan pembelajaran yang pertama, yakni menjelaskan definisi dan epidemiologi Bell's Palsy berdasarkan literatur. Yang kedua, menguraikan struktur dan fungsi neuroanatomi nervus facialis yang terkait dengannya. Yang ketiga, menganalisis mekanisme patofisiologi Bell's Palsy dari neuroanatomi. Yang keempat, mengidentifikasi manifestasi klinis Bell's Palsy serta hubungan antara gejala dan kerusakan pada struktur nervus facialis. Lanjut ke manfaat pembelajaran, yakni yang pertama manfaat teoritis, memperluas pemahaman tentang Bell's Palsy dengan menganalisis definisi, epidemiologi, neuroanatomi nervus facialis, patofisiologi, dan manifestasi klinisnya. Uraian teoritis ini juga dapat memperkaya literatur yang telah ada, khususnya mengenai hubungan landasan neuroanatomi dengan gejala klinis Bell's Palsy. Yang kedua, ada manfaat akademis, yakni dapat menjadi sumber literatur dan referensi pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memahami hubungan antara anatomi, patofisiologi, dan manifestasi klinis Bell's Palsy. Selain itu, juga mendukung proses akademik dengan menyediakan tinjauan literatur yang sistematis, sehingga mampu dan dapat untuk menghubungkan teori dengan praktik klinis. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Siripati Sasafitri dengan NIM 25025111016. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi yang mulai memasuki teori-teori. Bell's Palsy adalah kelumpuhan saraf wajah perifer, tepatnya saraf facialis atau saraf kranial ke-7. Nama ini diambil dari Sir Charles Bell yang pertama kali menjelaskan hubungan antara saraf facialis dengan ekspresi wajah. Nah, kondisi Bell's Palsy ini termasuk mononeuropati dan mencakup 60 hingga 75% kasus kelumpuhan wajah satu sisi. Sebagian besar penderitanya dikatakan dapat sembuh total, tetapi 30%-nya berisiko mengalami komplikasi jangka panjang. Hingga saat ini penyebab pasti dari penyakit ini belum diketahui. Adapun ciri khas dari Bell's Palsy diantaranya munculnya asimetri secara mendadak, disertai dengan kelemahan otot wajah yang membuat kelopak mata sulit menutup atau sulit meniup secara normal. Biasanya Bell's Palsy hanya terjadi pada satu sisi wajah saja, dan ini menjadi indikator penting yang membedakan dengan kondisi kelumpuhan wajah lainnya. Dalam menilai tingkat keparahan dari Bell's Palsy, kita dapat menggunakan sistem House-Blackman yang memiliki 6 derajat keparahan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang epidemiologi. Bell's Palsy bisa dialami oleh siapa saja paling sering pada usia 15 hingga 60 tahun, dan tingkat resikonya sama baik pada perempuan maupun laki-laki. Angka kejadian global dari Bell's Palsy ini berkisar 11 hingga 53 kasus per 100.000 penduduk per tahunnya, dan untuk data spesifiknya pada suatu daerah, di Mesir angka kasusnya mencapai 98,9 per 100.000 penduduk per tahunnya, dan di Amerika Utara mencapai 25 hingga 35 per 100.000 penduduk per tahunnya.
Di Indonesia sendiri tercatat bahwa prevalensinya mencapai 19%, tetapi data ini masih kurang lengkap dan masih terbatas. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Kesha Maiswari Putri Karsika dengan NIM 25025-11012 yang akan menjelaskan faktor penyebab, faktor resiko, dan juga diagnosis dari Bell's palsy. Sesungguhnya penyebab pasti dari penyakit Bell's palsy belum diketahui. Dalam beberapa jurnal disebutkan bahwa penyebab Bell's palsy dikaitkan dengan gangguan autoimun, infeksi, virus, dan faktor turun-temurun. Namun banyak peneliti berteori bahwa penyebab Bell's palsy adalah herpes simplex virus type 1 yang berpusat di sekitar geniculate ganglion. Hal ini juga didukung oleh keberadaan DNA virus tersebut pada pasien Bell's palsy. Faktor risiko dari Bell's palsy ada banyak, namun yang paling sering disebutkan adalah iskemia. Iskemia adalah kondisi medis kurang aliran darah ke suatu organ yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Iskemia sering ditemukan pada pasien pengidap diabetes mellitus tipe 2, dan beberapa peneliti menyebutkan Bell's palsy sebagai petunjuk pradiabetes. Faktor risiko lainnya adalah kehamilan, namun banyak peneliti yang membantah hal ini dengan bukti-bukti, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut tentang faktor risiko kehamilan. Diagnosis dan prognosis dari Bell's palsy dapat dievaluasi menggunakan grading system House-Brackman yang dibagi menjadi 6 grade. Grade 1 adalah grade normal, grade 2 dan 3 adalah grade disfungsi ringan hingga sedang, grade 4 dan 5 adalah disfungsi berat, dan grade 6 adalah kelumpuhan total. Hal ini juga dapat dilihat dari gerakan menutup mata, gerakan dahi, mulut, dan juga sinkinesis. Seiring meningkatnya grade, maka meningkat juga keparahan prognosis, hingga pada grade 6 yang mengalami kelumpuhan total. Perkenalkan, nama saya Lucy Vandariangki dengan nomor NIM 25025-11004. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asal dan letak dari nervus facialis. Nervus facialis atau saraf kranialis ketujuh merupakan saraf campuran yang terdiri dari serabut motorik, sensorik, dan parasimpatis. Secara anatomi, nukleus nervus facialis terletak di bagian ventrolateral formasi reticular pons inferior, yang mana di dalamnya terdapat sel-sel motorik besar yang termasuk dalam nukleus motorik visceral khusus. Serabut akson dari nukleus ini memiliki jalur yang cukup unik, yang mana serabutnya berbelok ke arah dalam, kemudian mengitari nukleus abducens sebelum bergerak ke sisi ventral, dan akhirnya keluar dari batang otak melalui area lateral pons. Jika dilihat dari posisi keluarnya, nervus facialis muncul pada perbatasan antara pons dan medula oblongata, tepatnya di sudut cerebellopontine, dan berada lateral terhadap nervus abducens. Saraf ini tersusun atas dua akar yang terpisah, yaitu akar motorik di sisi medial dan akar sensorik di sisi lateral. Ketiga komponen tersebut, yakni motorik, sensorik, dan parasimpatis, berasal dari beberapa nukleus di pons inferior yang berperan dalam pembentukan serta keluarnya nervus facialis di daerah cerebellopontine. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalur dan perjalanan dari saraf facialis. Saraf facialis atau nervus facialis memiliki beberapa segmen dengan fungsi dan karakteristik berbeda sebelum mencapai otot-otot ekspresi wajah. Gangguan seperti Bell's palsy atau trauma kepala dapat memengaruhi segmen tertentu, sehingga penting memahami jalur saraf facialis. Secara umum, terdapat 3 segmen utama, yaitu intrakranial, intrapetrous, dan ekstratemporal. Yang mana segmen pertama, yaitu segmen intrakranial atau cisterna, merupakan bagian awal perjalanan saraf. Di sini, saraf facialis terdiri dari 2 akar, yaitu akar motorik dan nervus intermedius yang berasal dari pons di sudut cerebellopontine. Keduanya berjalan bersama saraf vestibulocochlearis atau nervus ke-8 melewati fossa kranial posterior lalu masuk ke meatus acousticus interna pada tulang temporal. Perkenalkan, saya Niputu Vesya Putri dengan NIM terakhir 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intrapetrous. Pusat percabangan utama itu merupakan sebutan bagi ganglion geniculatum, di mana segmen intrapetrous itu melewati lubang temporal melalui canalis facialis. Ada nervus petrosus mayor, chorda tympani, serta nervus stapedius merupakan 3 cabang utama yang berasal dari ganglion. Nah, serabut parasimpatetik pragangliotik itu dikirimkan oleh nervus petrosus mayor menuju ke ganglion pterygopaltinum untuk merangsang kelenjar lacrimal. Nervus stapedius itu keluar dari segmen timpani dan disalurkan kepada otot stapedius di telinga tengah yang bermanfaat untuk meredam transmisi suara yang memang keras. Chorda tympani itu membawa serabut pengecap dari 2/3 antara lidah serta serabut sekretomotor ke kelenjar submandibular dan sublingual. Perkenalkan, saya Nima Deula Cahyani dengan NIM 25025111024. Pada bagian ini, saya membahas terkait dengan percabangan saraf facialis di luar tulang tengkorak atau segmen ekstratemporal.
Setelah keluar dari foramen stylomastoideum, saraf facialis atau saraf cranialis ketujuh langsung memberikan beberapa cabang motorik kecil. Cabang pertama yaitu nervus auricularis posterior yang berjalan ke arah belakang dan atas untuk menggerakkan otot di sekitar telinga, dan bagian belakang kepala yaitu otot auricularis posterior dan perut occipitalis dari otot occipitofrontalis. Selain itu, ada juga cabang menuju otot digastricus bagian posterior serta styloid yang berperan dalam pergerakan rahang bawah dan juga tulang hyoid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Niputu Fisya Putri dengan NIM terakhir 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dan fungsi nervus facialis atau nervus 7. Di sini itu ada motorik, parasimpatik, dan juga sensorik. Motorik sendiri itu dia perintah dari otak ke seluruh tubuh, lalu sensorik itu adalah dari eksternal seperti sentuhan pada kulit, lalu akan dibawa ke otak, dan selanjutnya ada parasimpatis di mana dia itu mengembalikan tubuh ke posisi semula atau posisi santai. Fungsi secara umumnya itu untuk mengatur ekspresi wajah, rasa 2/3 anterior lidah, dan sekresi air mata dan ludah. Nah, di sini komponen motorik sendiri itu dia memegang peranan penting dalam ekspresi pada wajah. Dia itu memegang frontalis, orbicularis oculi, zygomaticus, buccinator, ataupun orbicularis oris. Jika itu terjadi masalah, maka kita bisa menyebutnya dengan Bell's palsy atau wajah itu dia tidak normal untuk otot-ototnya. Dia itu mempersarafi M. stapedius, venter posterior, digasticus, dan M. stylohyoideus. Lalu selanjutnya ada komponen sensorik di mana dia itu melalui korda timpani, dia itu membawa impuls rasa dari 2/3 anterior lidah ke batang otak. Terakhir ada komponen parasimpatik, itu ada kelenjar lakrimal, submandibular, dan sublingual melalui N. petrosus mayor dan korda timpani. Perkenalkan, saya Igustia Agung Ayu Arsela Maikiani dengan NIM 25025111022. Saya akan menjelaskan patofisiologi dari Bell's palsy yang ditinjau dari neuroanatomi. Bell's palsy terjadi akibat adanya gangguan pada saraf facialis. Penyebab pastinya memang belum diketahui, tapi banyak penelitian menunjukkan bahwa hal ini berhubungan dengan reaktivasi virus seperti HSV1 atau VZV. Ketika virus ini aktif kembali, tubuh akan merespon dengan inflamasi di sekitar saraf facialis. Akibat dari proses inflamasi ini, terbentuk edema atau pembekakan di dalam saraf, terutama di area kanalis facialis, yaitu jalur tulang tempat saraf facialis lewat. Karena ruang di kanal ini sangat sempit, pembekakan tersebut akhirnya menekan saraf. Tekanan ini kemudian menyebabkan gangguan aliran darah, sehingga terjadi iskemia atau kekurangan suplai oksigen ke jaringan saraf. Lalu proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Rajendra Pradana Putra dengan NIM 25025111008. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai patofisiologi dari Bell's palsy ditinjau dari aspek neuroanatomi. Nah, sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa adanya reaktivasi dari beberapa virus tertentu itu dapat berujung kepada adanya iskemia. Nah, dalam beberapa kasus tertentu, iskemia yang terjadi terlalu lama itu dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan mielin dan aksonnya. Hal ini dapat berakibat kepada adanya conduction block dan bahkan degenerasi sel syaraf. Nah, keseluruhan siklus tersebut itu mengakibatkan terjadinya lingkaran patogenik di mana terjadinya inflamasi itu mengakibatkan kompresi pada syaraf facialis dan terjadinya iskemia. Nah, hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan sekitar dan output yang terlihat dari luar adalah penderitanya itu mengalami kelumpuhan unilateral pada otot fasial atau otot wajahnya. Perkenalkan, nama saya Andrian dengan NIM 25025111014. Kali ini saya mau menjelaskan tentang manifestasi klinis dan korelasi neuroanatomis pada kelumpuhan otot wajah unilateral dan gangguan pengecapan pada 2/3 anterior lidah. Gangguan paling umum pada saraf facialis atau nervus facialis adalah kelumpuhan otot wajah pada satu sisi, yang sering kita temui pada kasus Bell's palsy. Pada kondisi ini, pasien kehilangan kemampuan untuk menggerakkan otot di satu wajah yang terkena, seperti hilangnya kerutan dahi, mata tidak bisa menutup dengan sempurna, dan asimetri wajah saat tersenyum. Yang pertama, pada hilangnya kerutan dahi. Salah satu tanda awal khas dari kelumpuhan saraf facialis perifer adalah hilangnya kerutan dahi. Hal ini terjadi karena otot frontalis tidak dapat berkontraksi akibat gangguan pada cabang temporal dari saraf facialis. Jika kerusakan terjadi di
saraf facialis perifer, maka seluruh sisi wajah termasuk dahi akan lumpuh. Yang kedua, logophthalmus atau mata tidak dapat menutup dengan sempurna. Gejala lain yang sering muncul adalah logophthalmus, yaitu ketidakmampuan menutup mata secara sempurna karena paralisis otot orbicularis oculi. Kerusakan pada jalur saraf ini terutama pada segmen intratemporal menyebabkan hilangnya fungsi perlindungan mata. Akibatnya refleks berkedip menurun, kornea lebih terekspos dan risiko infeksi serta kekeringan mata meningkat. Yang ketiga, asimetri wajah saat tersenyum. Ciri khas lain dari Bell's palsy adalah asimetri wajah saat tersenyum. Hal ini disebabkan karena oleh gangguan pada jalur motorik saraf facialis, terutama yang menginervasi otot zigomatik mayor, zigomatik minor, dan risorius yang berperan dalam ekspresi senyum. Ketika sisi wajah yang terkena tidak aktif, mulut akan tertarik ke sisi yang sehat saat pasien tersenyum. Nah, pada gangguan pengecapan pada 2/3 anterior lidah, yaitu selain gejala motorik, Bell's palsy juga dapat menimbulkan gangguan pengecapan atau ageusia pada 2/3 bagian depan lidah. Hal ini disebabkan oleh gangguan pada korda timpani, yaitu cabang sensorik dari saraf facialis yang membawa sinyal rasa dari lidah menuju ke batang otak, tepatnya ke nucleus tractus solitarius. Baik, saya izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Revandra Sucipta dengan NIM 25025111006 dari SGD B1. Nah, saya izin melanjutkan presentasi tentang manifestasi klinis dari Bell's palsy, yakni hiperakusis. Hiperakusis sendiri secara umum terjadi karena ada lesi pada otot stapedius yang diinervasi oleh cranial nerve facialis atau cranial nerve 7. Nah, kerusakan ini menyebabkan hilangnya refleks akustik sehingga suara normal terdengar sangat keras dan tidak nyaman. Kondisi ini terjadi akibat cedera pada segmen intrapetrus nervus facialis sebelum percabangannya ke otot stapedius. Nah, biasanya gejala hiperakusis akan membaik setelah sarafnya pulih. Manifestasi klinis selanjutnya adalah gangguan lakrimasi, dapat berupa hipolakrimasi ataupun evifora. Bell's palsy dapat menimbulkan hipolakrimasi atau penurunan produksi air mata akibat gangguan dari serabut parasimpatis ke kelenjar lakrimal. Sedangkan pada kondisi evifora atau mata berair, dapat disebabkan oleh kelemahan otot orbicularis oculi yang menghambat drainase air mata. Nah, pada fase pemulihan, regenerasi saraf yang salah arah dapat menyebabkan sindrom yang disebut dengan air mata kuda, yaitu keluarnya air mata pada saat makan atau pada saat kondisi yang tidak seharusnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai Bell's palsy. Sebelumnya, perkenalkan saya Sangay Ketutrisna Pradina Putri dengan NIM 250-251-1018. Nah, Bell's palsy merupakan kelumpuhan saraf wajah perifer atau nervus facialis yang menyebabkan kelemahan otot wajah secara tiba-tiba pada satu sisi. Kondisi ini umumnya bersifat sementara, namun dapat mengganggu fungsi dan penampilan wajah. Istilah ini berasal dari Sir Charles Bell, ilmuwan yang pertama kali mengaitkan saraf facialis dengan ekspresi wajah. Ciri khas dari Bell's palsy adalah asimetris wajah yang muncul mendadak dalam waktu kurang dari 72 jam. Penderita biasanya sulit menutup mata, mengerutkan dahi, atau tersenyum secara simetris, disertai gangguan pengecapan, hiperakusis, dan berkurangnya air mata maupun air liur. Secara patofisiologi, Bell's palsy sering disebabkan oleh reaktivasi virus laten seperti herpes simplex virus tipe 1 atau varicella zoster virus yang menimbulkan peradangan dan pembekakan saraf facialis, menghambat aliran darah, serta menyebabkan kerusakan saraf. Nah, Bell's palsy dapat terjadi pada semua usia, terutama pada 15 hingga 60 tahun, dengan angka kejadian global sekitar 11 hingga 53 kasus per 100.000 orang per tahun. Penilaian keparahannya dapat dilakukan dengan sistem House-Brugman dengan penanganan dini melalui obat antiinflamasi, fisioterapi, serta perlindungan mata sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi. Selanjutnya masuk ke bagian saran. Pertama, bagi tenaga kesehatan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi saraf facialis agar diagnosis dan penanganan Bell's palsy dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Kedua, bagi mahasiswa dan akademisi, topik Bell's palsy dapat dijadikan bahan pembelajaran interdisipliner yang menggabungkan bidang anatomi, neurologi, dan fisiologi untuk memperkuat pemahaman klinis di dunia kedokteran. Ketiga, untuk peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor genetik, imunologis, dan gangguan mikrosirkulasi dengan bantuan teknologi modern seperti neuroimaging dan analisis molekuler. Dan yang keempat, bagi masyarakat umum, peningkatan edukasi tentang gejala awal Bell's palsy sangat penting. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.
Om Santi 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 Om.